Ada di lebih 20 tahun ojek. Ojek perahu masih menjadi andalan masyarakat pesisir Danau Tempe untuk beraktivitas, khususnya yang berada di Kelurahan Salomen Raleng dan Kelurahan Laelo, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Akses jalan di dua kelurahan itu memang tidak bisa dilalui kendaraan roda 4. Selain sebagai transportasi, ojek perahu juga dimanfaatkan untuk mengangkut wisatawan ke Danau Tempe. Di kawasan tempat pelelangan ikan 45 Tempe, ojek perahu itu mangkal. Sebelum pandemi COVID-19, ada banyak sekali perahu-perahu yang dijadikan ojek perahu di aliran sungai Walanai itu. Namun, saat ini tersisa 3 orang saja yang silih berganti mengantar warga dengan beragam urusan itu. Ada yang hendak berkunjung ke rumah kerabatnya di seberang sungai, ada yang pulang dari pasar, serta ada yang sekedar ingin ke Danau Tempe. Salah satu tukang ojek perahu yang bertahan ialah Ruslan, 50 tahun, mengaku sudah 20 tahun lebih menekuni pekerjaannya. Namun, selama pandemi ini, Selang, sapaan akrabnya, menyebutkan bahwa jumlah penumpang turun drastis. Kalau biasanya dalam sehari bisa mengantar sampai 30 orang, sekarang paling banyak 10 orang saja. Ada di lebih 20 tahun ojek. 20 tahun ya Pak? Ya. Namanya ojek perahu itu kurang itu sama ada COVID sudah kurang itu penumpang mengojek. Penumpang ya Pak? Kurang. Kalau sehari itu biasanya itu 10 orang. Kalau sebelum COVID biasa 30 orang. Itu kurangnya itu penumpang. Tarif per orang Rp5.000 bila jaraknya dekat. Lain lagi bila wisatawan yang hendak ke Danau Tempe. Biasanya, para tukang ojek perahu membandrolnya Rp150.000 per perahu yang biasanya muat 3-4 orang. Bermula dari nelayan ojek perahu. Sebenarnya, sebelum menekuni ojek perahu, Selang adalah nelayan di Danau Tempe. Kondisi Danau Tempe yang mengalami krisis belakangan ini jadi persoalan pelik bagi nelayan. Jumlah ikan tangkapan kian berkurang, berbagai faktor penyebabnya, mulai dari degradasi lingkungan, invasi ikan predator, dan pendangkalan permukaan danau. Olehnya itu, untuk menutupi kebutuhan harian yang kian meningkat, nyambi jadi ojek perahu adalah pilihan. Nah, saya tuh kalau ojek, kalau kurang penumpang saya pergi ke nelayan, ambil ikan, pergi nelayan. Kalau kurang penumpang, harus itu di danau nelayan, ambil ikan itu. Pada musim-musim tertentu sebelum pandemi, wisatawan cukup melonjak. Seperti ketika momentum Festival Danau Tempe, acara Macera Taparaeng, serta lomba perahu naga. Hal itulah yang membuat Selang lebih mengutamakan menjadi ojek perahu dan sesekali tetap mencari ikan di Danau Tempe. Namun, setelah pandemi melanda awal tahun 2020 lalu, penumpang berkurang drastis. Untuk menutupi kebutuhan harian, ia nyambi jadi nelayan adalah satu-satunya pilihan. Selang yang sehari-hari melintas di Sungai Walanae dan sesekali mengantar wisatawan ke Danau Tempe itu tentu punya berbagai pengalaman.
Beberapa kali saat memuat wisatawan mancanegara, mesin perahunya mati. Selama pandemi, Ruslan dan beberapa tukang ojek perahu di TPI 45 Tempe mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Namun Ruslan menyebutkan bantuan berupa uang tunai sangatlah bermanfaat, mengingat adanya kebutuhan yang perlu dipenuhi. Ada Pak, biasa itu mesin itu macet, mogok di perjalanan. Kehujanan juga ya. Perjalanan di antar turis. Tapi apakah turisnya marah atau bagaimana, Pak? Tidak marah. Oh, itu baik juga Iya, turisnya. tidak marah itu turis. Ada bantuannya itu berupa uang dan beras. Itu ada minyak dan namanya Indomie. Oh, ada bantuan pangan non tunai ya, Pak? Iya ada. Ada juga bantuan tunai dari pemerintah. Ada bantuannya itu bagus, itu lebih bagus itu bantuannya. Bagus.